Saya hari ini saya ngaku saya kalah. Saya ngaku saya kalah hari ini disebabkan ada di depan mata saya ini ada satu bersifat sangat prima dan sangat awal. Hayya 'alal falah. Tambuk. Ini bahasa ini semua belum diterjemah. Belum terjemah lagi. Ya keraton yang ngarang, yang nulis, yang menyusun. Tapi sudah terjemahnya ada. Ini isinya hampir sama dengan ini. Oh iya. Tuan Haji. Ini pertama ya. Putra dari Jumatil Kubro ini dari Ibu Fatimah Kamarumi. Beliau itu punya Sultan Tajuddin Mahmud Al-Kubro. Yang kedua, dari Ibu Siti Fatimah juga mempunyai putra Sultan Muhyiddin. Yang ketiga, Salinannya. Ada salinannya. apa? Salinannya ada. PDF. PDF. Ada PDF. Saya kirimkan. Ya, di sini tuh. Ya. Di sini Jumatil Kubro ini punya anak bernama Ishak, Ini Isa. ya, dan punya mantu bernama Ishak. Baik. Iya. Ini putra yang nomor 4. Putra yang ini kan Ibu Siti Fatimah Kamarumi, Maulana Ishak Imam Pasai, dan jadi imam di Pasai katanya. Iya betul. Di Pasai. Yang ini ke, yang ini sebab ada pihak yang sudah menyebutkan yang ini. Ini Amira Fatimah ini ke? Dia kata dia daripada Azmat Khan ni. Menurut si Azmat Khan. Saya dapat nama dia. Kata mendapat. Adakah ini sama? Ya, tapi di catatan kami ini sementara ini makanya untuk sinkronisasi data. Apa namanya? Ini lagi. Ini Don. Ini kitab Serat Wali Sana. Sudah diterjemah, aslinya. Yang ngarang Sunan putranya Sunan Giri Kaping kedua. Oh, Sunan kedua. Sunan Giri kedua, tahun 1490 Masehi. Oke. Ini. 1490. Iya. Di sini Sunan Giri mengatakan begini. Apa dia bilang? Singkat cerita, ya, Maulana Ishak menjadi ipar Ibrahim, bukan saudara ipar. Oh, sorry, Pak. Ishak yang mana nih? Ishak yang menurunkan Sunan Giri. Ishak kakek Sunan Giri ini, di sini tertulis ipar daripada Ibrahim. Bukan anak Jumatil Kubro. Bukan anak Jumatil Kubro. Menantu. Mantu. Ini tentu. Tadi terjemah gitu. Okey, kalau sini kata Maulana Ishak ni adalah anak kepada Ibrahim Asmara. Itu Ibrahim Asmara punya anak Ishak. Jadi kalau yang itu yang kita dapat secara umum. Tak ada. Kalau di manuskrip Jawa, Ibrahim Asmara itu punya anak 6. Dengan yang dicapa punya 2. Ya, dengan yang dicapa punya 2, yaitu Ali Murtadha sama Raden Rahmat Sunan Ampel. Okey, cuba Kiai tengok di sini. Saya ambil Kubro. Okey. Okey, kita sekarang ni kita Ini boleh dicoret Bunda? ya boleh insyaallah. Boleh. Okey. Okey, saya ambil Kubro ini anak Putri Lintang Cahaya Di sini satu apa yang ya. tidak sesuai dengan Sebenarnya manuskrip iya. antum? Ini satu Ini apa ini Pak? Ibrahim Al-Hadramat. Sekejap, ini isteri juga. Ya, betul, Jadi betul. 3. Okey, jadi ini daripada Siapa ini? Ini Ibrahim Asmara. Kok jadi Al-Hadramat? Dari mana datangnya Al-Hadramat? Dia Ibrahim daripada inilah daripada keturunan Hadram Azmat Khan itu. Tapi bukan Al-Hadramat, Tun. Bukan ini bukan tak apa. Kita jangan Coret dulu aja. Coret aja ya. Maksudnya itu daripada Hadramaut ya. Ini Ramawati ini yang menurut Iya. manuskrip kita siapa namanya? Swanawati. Bukan. Siapa namanya? Swanawati, Trinadharawati. Iya, di sini kan gitu. Ini Tun, ini Iya, Siti Asmara. bersaudaranya bertiga, 3 orang saudara ini. Sini
2 perempuan, 1 laki-laki. Oh, Ya. Yang pertama itu menurut manuskrip ini namanya Putri Suasanawati. Putri laki, bukan laki. Suasanawati. Suasana Yang menjadi terus menikah dengan Ibrahim. Iya. Yang kedua punya saudara namanya itu Chandrawati. Chandrawati. Menikah dengan Prabu Brawijaya. Yang Chandrawulan itu. Sama saja. Sama, Ya. Chandrawulan. Yang ketiga Nah, ini berarti ini. bukan. Ini Iya. Chandra bulan. Selendung bulan. 6 bulan. Pas selingkuh. Bukan, Syahira. Nah, ini punya apa ini? Chandrawati ini Ini apa ini? artinya putri Iya. Jempa. Putri Jempa Balik ataupun berarti. Dan istrinya ini istrinya ini. Ini menikah dengan ini itu. Oke, dia begini. Dia beginilah ya. Kita bikin skema. Kita baru bikin aja. baru. Skema Oke, baru. sekarang, Ada. sekarang saya berbagi di sini ya. Oke, saya mau tahu satu. Oke, Kiai kena beritahu saya. Sebelum sekarang ni kita ambil satu pemikiran baru lah ya. Kita jangan ribut-ribut dengan yang sedia ada ya. Sebab memang perkara pertama sebagaimana yang biasa dibikin oleh orang-orang akademik itu, dia mengambil dari sumber primer. Sumber primer. Jadi dalam tangan Kiai ada sumber primer, benar? 414. Okey, sumber primer dan ini sumber primer. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita susun melalui sumber primer ini dahulu. Kemudian baru kita bandingkan. Jangan ambil sini dulu. Jangan ambil sini. Sebab ini Sebuah banyak. kajian ya. Ya, kita sebab kalau biasanya kalau akademik nak menerima macam Siti sebut tadi, set laki atas dia tidak mengambil sumber primer, dia mengambil apa yang sudah isbat, macam Syamsul Zahira, macam Dato' Mastur. Jadi kalau sekarang di dalam tangan sudah ada satu sumber primer, kalau mengikut pada akademik ataupun orang kata tesis PhD, memang mereka akan mengambil sumber primer. Betul. Jadi yang ini semua banyak sumber sekunder yang telah orang kata merupakan satu yang Sudah muktabar ataupun sudah mutawatir lah gitu. Atau dengan kata lain, sumber yang terpercaya itu kerajaan dulu menetapkan yang ditulis oleh penjajah. Iya, makanya saya begini. Itu yang perlu Cocok sih, Siti. itu penting tuh. Iya. Ini Itu saya tanya, kerajaan Indonesia pun arahannya dulu begitu. Buku-buku penjajah itu yang karena kita tak punya data. Nah, begitu naik data, maka dulu kenapa di KUN saya masukkan 3 program dulu kan. Perbaikan tasawuf, meningkatkan kualitas pondok, satunya perbaikan sejarah. Dulu tuh saya sudah cakap dulu tuh. Iya, betul. Karena kerajaan menyuruh ambil dari penjajah. Rekonstruksi ya, rekonstruksi. Karena memang kiai-kiai katakan tak punya sejarah. betul. Rekonstruksi oleh semua boleh kita katakan ya. Sebab benar pun yang nak dibuat di mana di Manila itu memang dia rekonstruksi semua. Sebab dia kata ini memang penjajah. Saya pun baru selesai buat satu buku rekonstruksi balik silsilah. Kerana penjajah punya cerita lain, kita kami buat dari Perpustakaan Johor itu. Jauh lama. Jadi kita kepada rekonstruksi. Jadi sekarang ni kita ambil daripada sumber primer ini. Begini dulu tuh. Ya. Di Malaysia ini apakah ada Atasnya satu begini? ketemu? Tidak. Atasnya ketemu. Kecuali mungkin Di Kelantan tidak ada seperti ini. kecuali mungkin di Kelantan. Tetapi Sigi muda saya tak lantas perasan saya dia tak sudah lanjut tua. nak Ya. datang. Saya Ini ambil saja berkait. bukunya. Bukunya kita kira macam istimbat lah daripada. Coba Gus, Saya bedakan ya. petakan yang ada di sini dulu. Jadi Yang sudah baru diisbat ya. kelihatan lah. Begini. Jumatul Kubro. Tutup. Nanti ini Jumatul Kubro ke bawah tuh dulu. Sebentar lagi kita bahas Jumatul Kubro ke atas. Oke, baik. Ini tidak cukup 1 hari tuh. Iya, 7 hari. Nak duduk tinggal sini berapa hari? Tak apa, nanti kita kontak. Iya, punya putra. Ini satu. Langsung aja satu dua tiga. Ya, satu Maulana Muhammad Muhyiddin. Yang dibetakan aja, bukan sama ini aja deh. Don, apa mau ditulis 21 putra Jumatul Kubro? 21 nanti. Apa? Ya, Tulis. harus. Tulis. Karena kalau ada data naik terus. Karena kadang Kiai, ya kalau jumpa buku tertentu, nah ini kan primer. Jadi di sini yang Apa lagu Kubro?
Harus itu. Jadi kalau ada laptop sedap tu. Oh, sip. Wah, itu udah bawa laptop. Wah, kali. Saya ada laptop. Mantap deh. Tutup aja. Tetap aja enak. Tetap tidak. Itu semua pakai itu juga tuh. Ini tuh. Itu sebenarnya apa itu? Ini kan. Okey, begini, saya memberikan maklumat ini kepada pembantu, ya, dan dia meletakkan dia punya inilah. Jadi ini semua daripada Kedah, daripada tak semestinya dia bukan dari Perimat. Ini daripada Sukudian. Jadi kalau saya hari ini saya ngaku saya kalah. Saya ngaku saya kalah hari ini disebabkan ada di depan mata saya ini ada satu bersifat sangat prima dan sangat awal. Pol, yuk ambil Sidi. saya. Jadi boleh kata tadi hari ini saya mengaku saya kalah. Rekonstruksi semua. Karena saya bergantung kepada Bunda. Jadi ketika antum cakap tuh, yang saya ingat tuh terus Bunda tuh. Maka saya tak sabar minggu lepas tuh. Karena begini Bunda. Bunda, saya mau cakap kata saya. Ya, padahal Bunda Tun Susana, ini Sunan Gunung Jati di Jawa itu masih kontroversi. Betul lah. Dia gini ya, berkenaan dengan salah sila. Itu masih ada kok, masih ada. Pemeliharaan di Malaysia ini, pemeliharaan hanya pada Naqabah Al-Ashraf Alawi. Tidak ada daripada, tidak ada. Di Kelantan kan ada. Azmat Khan. Ini pernah ada. Tak, maksudnya pemeliharaan asal Azmat Khan. Mana ada? Ini Siapa? Abuya. Royal Kelantan. Data Royal Kelantan itu original. Boleh dikatakan. Tak, maksudnya pendataan. Dia pun keraton, dia pun istana. Ini original kan? Jangan ambil daripada sini. Itu istana. Kat istana sama penjajah. Dia campur. Kan? Terus mana yang mau di sini Malaysia? Tidak ada. Tak, maknanya sebagai panduan umum, tetapi jangan ambil daripada Royal Aku. Jangan ambil sebab dia campur. Yang asli mana? Yang original. Tanya umur dulu. Yang asli, kalau bertemu yang asli, nombor satu ke Campa, nombor dua pergi jumpa dengan Ustaz Nakula dia sudah meninggal. Bagaimana dia? Sebab buku ni seolah-olah dia cuba tengok. Dia punya ni ya. Bibliografi. Ambil. Ini memang ini. Tapi tak banyak orang yang mengkaji. Ini semua sekunder. Baik, sambil ini. Ya, Udah. Haji Wan Syarair dia ada bikin, tetapi di bawah dia melahirkan ulama-ulama Kedah itu. Memang itu ada banyak daripada Haji Wan Syarair. Tapi tak tahu dia orang sulit. Kita jumpa Sa'alim bang. Siapa itu? Wan Sagir pun salah satu, kalau saya lihat tulisannya, akhirnya dia tunduk kepada Samsul Salir. Memang Samsul Salir, ya siapa yang tak tunduk dengan Mbak Lafi? Cuman saya yang tidak tunduk pada saya. Kenapa kita tidak boleh tunduk pada Samsul Salir? Karena saya, misalnya ada 3 bukti manuskrip, semua tidak sama nasab Wali Songo ke Okey, bermakna bukan kita tidak mempertikaikan yang lain dengan Wali Songo ya. Ya. Itu saja. Ya, Wali Songo. Jadi begini, kita berangkat dari Wali Songo, setiap kali naskah kuno sekali yang bahasa Arab Pegon itu kita baca, itu kakek-kakek buyutnya itu tidak ke India. Tidak ke India. Jadi yang bukan Musakabi. Bukan. Tapi ada kami punya manuskrip tahun 1624. Ya. Itu kamu sakit tadi. Gitu. Jadi bermakna dia mengatakan ini daripada ini ke atas nama Musa Kazim. Saya ada manuskrip bahwa Jemaluddin itu tiba-tiba berubah terlihat Husain.
Makanya Jamaluddin Husain kan? Iya. Jamaluddin bin Husain. Oke, betul. Nah, Jamaluddin bin Husain. Dan di dalam Jamaluddin bin Husain ini berdasarkan tadi itu. Berarti ini ke atas dulu lah biar bawahnya nanti. Seru. Pada baterai tinggal sedikit ini, saya sedikit tadi malam ada chargernya di sana, kaki digas semua. Jamaluddin bin Husain. Sebentar ini. Saya cari manuskripnya itu ya. Iya. Bentar ya. Nih, ada manuskrip di Jawa semua, di Jawa ya, di Jawa manuskrip yang bertulisan Arab Pegon. Kayak boleh baca pegonnya. Boleh. Pegon. Kita pesantren pakai pegon biasa. Saya kan santri. Indonesia pakai pegon kalau Oh. madrasah pegon. Kenapa ini baru keluar sekarang? Karena kita ada profil total. Yang dahulu itu bagaimana di pada sumber mana sebelum daripada ini? Yang dahulu kan pakai sampai dulu. Gitu. Ini tuh. Ini tuh. Itu kita dulu. Ya ada sanatnya. Aputra Husain, Aputra Syekh Jabir Akbar, Aputra Maulana Ishaqi. Ya. Nih, Aputra Husain, Aputra Jabir Akbar. Dia juga kemudian Jabir Akbar ya. Jamaluddin bin Husain, Ya. Sebentar dulu. Santai. Jangan keburu. Ini manuskrip ya. Oke. Husain Aputra Syekh Jabir Akbar, Aputra Maulana Ishaqi. Ya kan? Ada lagi manuskrip satunya lagi. Husain Aputra Syekh Jabir Akbar, Aputra Maulana Ishaqi. Coba kita lihat manuskrip yang lain. Sama banyak semuanya seperti itu. Subhanallah. Jadi mengapa orang-orang di Syamsuddin tulis Jamaluddin bin Husain? Karena Jamaluddin bin Husain. Oh. Nah, di dalam buku ini, kita punya buku ini. Tuan Kurau. Ini yang dikarang tahun 1942. Ini sudah dibukukan. Apa ya? Belum. Sudah ditulis. Oh hipotesis ini kita. Saya mau menulis. Hipotesis. Kemudian Mau ada apa tuh? Saya senang sekali. Ini ternyata apa? Saya ada dasar bahwa Wali Songo awal mula Wali Songo itu dari suku Hui Tiongkok. Oh, Yang datang kepada Campa, datang kepada Malaysia, kemudian Islam di Jawa. Nah, ini Itu macam Jadi India itu buatan dari Tiongkok. macam siapa nama mana Cengho pula. Nah, betul. Macam cinggu. Ceko, karena Sunan Ampel dengan Laksamana Cengho masih kerabat. Sunan Ampel sama Laksamana Cengho kerabat. Dan indah. Saya harus mencoba. Kami yang terkenal. Iya, Cengho itu ada keturunan daripada namanya itu Bayan bin Said Nasruddin bin Said Ajal Samsuddin Al-Bukhari. Iya. ajar. Dari Bohoro juga. Dari Bohoro menikah di Yunan. Jadi Said Samsuddin Umar itu dari Bohoro dijadikan gubernur oleh dinasti Yuan waktu itu. Bukan dinasti Yuan. Oh Yuan itu kebelakangan. Tahun 1200. Itu kebelakangan. Iya. Nah, jadi gubernur Yunan punya anak Nasruddin menyerang Campa. Tahun 1280-an beliau itu menyerang Campa. Campa dikuasai. Punya anak namanya Husain. Punya anak cuma Kubro. Mana yang Saya Syamsuddin. Apa? Saya merupakan dekat pada Sultan Bukhara. Dia mulai kekalahan di tangan tentera Inggrisan. Ya, Saya betul. Syamsuddin banyak beritahu di kecil. Iksak tuh, Hajar Samsuddin kan? Ya. Itu kakek dari kakak Wali Songo tuh. Coba tengok ini salah silain. Betul. Ini tapi ini Cina. Iya. Sama dengan saya tadi. Coba tanya, muka keturunan Wali Songo, baik yang muka keturunan juga dari Kubro yang di sini. Kan katanya Cina semua. Tidak Arab,
Bukan. Oh, jadi mana bersaudara dengan Laksmana Ceko? Jangan sama tengok. Tapi kami ini kata Cina. Nah ini ini sama dengan ini tuh. Ini. Mana tuh kus sini kus. Yang Gila tapi belum. Jadi daripada Tiongkok ke Bukaro. Oh, dia ke situ lah, ke Bukaro. Jadi maknanya lebih ke Tiongkok lah. itu Tiongkok. Tapi dari Tiongkok dari ibu kita dari Tiongkok, ayah kita dari Bukhara. Betul lah. Nah, ini yang sudah ini sudah diisbat oleh Nakaba Syurah Pakistan. Iya, kalau. Kita kemarin dari sana. Kita kemarin dari sana. Kita di sana. Pakistan dan Cina aja. Aku pernah ke dulu. Itu tangan luar. Ya, aku kita. Wih, Saya minta izin Pak Kiai, izinkan saya bikin buku. Izin, Bagi saya izin. semua. Nanti kita bereskan ini semua rekonstruksi. Sebab ini apa yang saya nampak ni adalah sebuah filma yang boleh diangkat sebagai satu yang boleh disimpan daripada situ. Ketika saya itu mengajukan ke nakib dunia sesuai daerah asal, kan begini. Saya sebagai orang, katakanlah saya dari Jawa, untuk memvalidasi, untuk mengecek apakah betul dari Jawa, harus cek di tanah kelahiran. Sun Ampel dari Campa, harus cek ke Campa, betul kan? Betul, Campa, betul. Nah, ketika kami cek kelahiran ke Yunan sana, betul ternyata di situ. Pergi ke Yunan. Saya tidak penyakit Yunan, sudah ikut. Saya sudah ikut. Bisa itu dan ini saya tahu Sunan Ampel itu bukan madhab Syafi'i. Sunan Ampel itu Hanafi. Sesuai dengan campan di sini, sesuai dengan Kira sedikit lari betul ya daripada apa yang paling betul. Betul, saya tahu dari mana bahwa Sunan Ampel Hanafi. Datang. Dan kita ada manuskrip. Terus lagi pertama, yang kedua, cara duduk nenek-nenek kita, nenek buyut kita yang cara berkerudung nggak pakai hijab, tapi pakai kerudung biasa itu Hanafi. Kan gini kalau orang Iya. gini ya, Aku kita ke Cina ya. kan gini, yang budaya. Ini Hanafi. Itu diambil oleh, jadi dibudayakan kepada orang lain. Dari sini ya. Saya sudah nyampe ke sana. Semua dari sini. Bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus. Bila Bulan Agustus. Wih, Ini detailnya. 3 bulan yang lalu. Dan Husain ini saya tanya, ini juga kita buktikan dengan detail. Seluruh dari semua, ini dari Sibit Timur, Pak Haji. Dari sini itu dari Asia Tengah ya, dari Asia Tengah itu dari Yunan semua, baru ke Jawa, baru ke Malaysia. Migrasi itu juga menunjukkan manuskrip. Oke. Sama dengan manuskrip. Tidak dibikin satu sendiri. Kita orang Tiongkok. Insya Allah nanti. Harus dibikin satu sendiri. Sekali Bunda kita izinkan nulis, Nulis. nanti kita juga nulis. Tanggal 15 Februari kita ini namanya NAKAT, itu namanya NAKAT organisasi Nakaba Ansar Aulia Islam, lembaga pencatat keturunan wali songo. Ya. Nah, ini organisasi nasional, saya ketua umumnya. Dan begini, Tengok, yang mana lewat? bahwa semua wali songo itu, semua wali songo ternyata tidak satu jalur laki-laki begitu kubro. Jadi Maulana Ishaq ini mantu ketika kita cek di Pulau Besar Malaka, makamnya di Pulau Besar Malaka, itu Al Hasani aja. Oh, tapi bagaimana terkait dengan Mantu. menantu? Jadi Maulana Ishaq itu menikah dengan Syarifah Zainab Iya. binti Jubair Kubro. Iya. Nah, Maulana Ishaq ini makamnya di Malaka. Ketika cek di Malaka, Maulana Ishaq ini adalah gelar kunyah. Nama dagingnya Ibrahim, bersaudara daripada Sultanul Arifin Syekh. Jadi Ibrahim itu saudara-saudara Ismail. Kakaknya ya. Iya, Ismail Ibrahim ini lah. Mantu dari Jubair Kubro. Mantu. Yang Ibrahim. Yang Ibrahim. Yang Ismail ada Ibrahim. Iya. Dulu ini Al Hasani Husain. Al Hasani. Ibrahim. Al Hasani. Ini. Ya, Sebentar. dia daripada Di Sulu sudah kita Husainikan. Saya dengan kakek Ali Badri. Ini jelas kok. Ini ipar tuh. Ipar.
Bunda, di Sulu itu dia bilang kan dia Husain Hasani. Kata Kiai Ali Badri, kalau anak menantu kepada Ibrahim Asmarkandi berarti Al-Husaini. Oh, di sini ya? Ini Bunda ya? Maulana Ishak yang menjadi ipar Ibrahim. Kalau ipar kan berarti bukan saudara kandung gitu. Ipar lah. Bukan saudara ipar. lain. Ipar itu ipar lah. Tadi saya Ibrahim, abang kita nak Arifin, Syekh Ismail. Nah, kemana nasabnya? Sini. Tapi tak tahu lah ini dapat satu sumber lah. Kalau Saya Ibrahim, Syarifah Siti Sarah, Syarifah Siti, Syarifah Kasim. Patutlah Syarif. Ya, Syarif. Patutlah Syarif. ini nasabnya tuh, Bunda ya. Ini nasabnya Yang kita Syarif. nasabnya siapa? Nasabnya Syekh Ibrahim ya. Ini sudah dikeluarkan syahadahnya oleh Bapak Syarif Belajar Mau. Oh sudah. Oh, Alhamdulillah. Oke lah kita ini Malaysia. Leluhur kita semua Syarif. Maulana Muhammad. Ya, benar Syarif. Mertua ini bukan ini Malaysia, Maulana Muhammad Ibn Siddiq mertua Tan Arifin Syekh Ismail Rasulkan. Yang ini Ini sudah. Gimana nih? Ini Malaysia. Distorsi. Iya, distorsi. Ini sudah tak oleh pakai. Ini. Oh, sudah. Ini semua sudah apa? Ini Maulana Ishak sudah di Bapak Syarif Baru. Ini selanjutnya saya Siti Rahim dengan Baru. Tak aku dah mengerti apa. Ini sudah Pak, ini semua dokumen kami akan masuk. Kami akan kita akan saya akan mewakili kepada mahkamah ini untuk saya bikin buku beserta dengan semua dokumen-dokumen. Kemudian lepas daripada situ kita harus bikin satu seminar, ya seminar dan kita jemput. Mungkin juga saya bisa bincang dengan itu permaisuri daripada Sulaiman Nawab. Begini tuh ya, Jadi Bunda. kita akan panggil semua kerabat-kerabat sebab ini semua kita perlu keluarkan ini sebelum dunia kiamat. Februari nanti Ada respon. Halo, apa tadi? Ya, semua. dulu udah awal tahun masa kuntulan saya pergi tanya pada sejarah di situ, sejarawan di situ ada bawa saya ke satu Tuan apa saya lupa. Lalu saya minta dia terangkan pasal Azwan Khan ke pasal memang macam sama, jadi rupanya referensi yang disahkan oleh kerajaan baru Republik Indonesia, kemudian kerajaan Malaysia itu memang sudah referensinya menjaga semua. Maka saya tak rujuk kepada profesor bukan di Indonesia itu itu orang akademis. Saya baca buku dia itu plagiat. Ada satu, tapi itu justru yang dia dengar bahwa ada satu pendapat begini, tak diteruskan. Itu dianggap itu satu pendapat. Tapi yang ditetapkan adalah justru sumber yang dari Indonesia. Orang keraton, orang istana di Cirebon, Saladin, kata saya kalau ada kemungkinan ini salah, mungkin ini tidak terima. Kata dia bilang ini buku ini disimpan turun-temurun. Saya dari ayah saya, ajar dari batu. Kalau kita bilang ini, penjajar mungkin, oh tidak. Jadi bilang, saya dengar beliau lama, yang bagi tahu Ali Badri juga. Saya, iya. Jadi, antum dengar, lagi mula-mula dengan Saiful Islam. 2018. 18 ya? 18. Kiai Badri datang ke rumah. Ini dengar, Bu Saiful Islam, bla 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 bla. Saya dengar, betul. Ini, aduh, mana sih itu? Saya hapus semua perjuangan kita kan?
Itu saya macam mana nak jumpa akhirnya lepas itu saya pun wafat tempatnya. Saya pun wafat, jadi saya nggak kenal kan kecuali Gus Saipul dengan beliau-beliau ini. Muncul ada orang Banten bagi tahu saya itu jam 8. Saya panggil kali-kali nanti dulu. Kita tunggu dulu sampai begitu. Nah terus dia pun ada minta saya coba sidik-sidik ke bawah apa semua. Saya bilang punya waktu, rupanya terus ada jumpa. Allah juga yang antar beliau jumpa. Yang penting ya tetap ahlul bait. Itu yang penting. Jadi riset kami Jumatul Kubra atas itu Al-Husaini dari Menturi Musa Al-Qadim, dari Maulana Ishaq ini dia itu Al-Hasani Menturi Syabda Qadim. Kemarin mau di tempat saya ada Sultan Cirebon Prabonan. Dengar dia ceramah terus kepalanya pening barin. Terus balik. Saya belum. Kira boleh tak dikatakan apa yang jadi sudah digali simbat semua sudah selesai? Ya tinggal cari data-data pendukung penguat. Makanya kami ini ingin dicampur. Bagaimana dia? Oh gitu. Kita bisa dicampur. Ya, kenapa? Nggak tahu. Oh, oke. Hah? Kan udah dicampur ini. Bunda. Boleh dia minta walik. Itu Ini Mansur. Ini Mansur ya. Ya. Bunda coba nanti kontak dengan Li Mansur. Ini saya bagi. Yang video itu ya sih. Kan ada saya hantarkan. Ada nomor kontaknya. Jadi Dapat dari mana tuh sini? Nomor kontaknya. Nomor kontaknya di Mansur dapat dari. Bagus itu. saya nomor kontaknya dapat dari Ustaz Sulaiman Campak. Coba dicek sama nggak dengan itu nomornya? Ini di sini. 7258. Sama ya. Sudah tahu duluan sih dari sini. Sudah ada. Saya itu masih muda gitu. Subhanallah. Nek Mansur Campur. Allah kalau udah masih jaga mungkin. Ya, alhamdulillah. Saya udah berhubung ke Li Mansur nih. Satu hari baru dijawab, saya lupa lagi untuk sambung. Cuman sebaiknya orang macam Bunda lah kan. Tapi harus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia. Salam. Saya hari ini saya di Vietnam. Semoga saya di Allah untuk jumpa bersama dengan kami. Belum kenal kan, masa Tapi maksud juga berpendapat. Pasti sudah juga. aja deh. Yang dua itu. Dan bahwa di Batu Kubra dari suku Hui. Suku Hui. Suku Hui itu seperti jadi kui. Hah? Ini jadi kui. Jadi Hui itu Ya saya tahu itu di Yunan. ada Tiongkok tuh. Ya. Dari memang Hui itu asli Persia dan Asia Tengah. Iya. Enggak. Ya, maksudnya apa Hui? Tidak itu. Jadi maknanya dia sebenarnya daripada Aceh Tengah, lepas tu masuk ke Kui, lepas tu baru masuk ke Campak. Baru kecampak. Kalau analisa Prof. Mastur pun tentang Hui ini, Ya. itu dia analisanya itu darah Melayu, Oh ya, ada. kan? Ya. Darah Melayu, rupanya Melayu lah darah Hui. Oh ya, betul. Ustaz Razali sekarang di Cina. Iya, Ya, di Bali. dia sejarah di sana. Kita harus ke Kui. Ya. Nah, ini profesor, ini sekunder, data sekunder ya, Bunda. Ya, itu dukungan kedua ya. Ini Bunda, ini Bunda baca nih. Tapi jangan ke 5 orang itu. Tapi jangan ke 5 orang. Bersama lakam, makasih, bersama Tuhan kita. Kalau masih silsilah masukkan. Itu dia enak kita. Kalau Ada 5 orang masih beritanya masukkan. ada 5 orang Islam dalam waktu. Ini harus kita petakan pelan-pelan. Dan sering dianggap Dan- Jadi Alhamdulillah ada berdarah Cina ya, jadi ini saya ini daripada kepala saya juga. Banyak kan Allah Taala akan jadi keadaannya zaman ini. Bangsa Timur ini naik. Sebab sekarang China sudah nombor satu.
Jadi kalau kita lah dari bagian, Dari jadi maknanya dia cuma masuk ke akidah sudah di prosedurnya. ada jumpa terakhir dari Badri Yang mana? silsilah. Yang mana sesama Kiai Badri Jumpa jumpa terakhir dengan Bunda dia bawa silsilah. Baca. sekarang kuota dunia pasti Cuma sekarang pemerintahnya secara komunis. iya, tapi kalau kita bangkit mereka Papua. Semoga di sana berubah. Waktu saya ke sana kemarin itu ya, kan tak boleh pakai pengeras suara ada itu ya. Iya, Tak betul. boleh. Tapi jemaahnya semua ada 600 orang. Ya, boleh nak tanya. Okey, bila kita nampak buku kan, kita tak boleh, selain daripada kita bikin salah silap, pun ada cerita sejarahnya. Apabila dia pergi ke tempat-tempat sini, kan mengambil data data salah silap, ada tak percintaan? Ya. Ada ya? Ada. Begini, makanya Jadi saya saya lihat. perlukan begini ya. Ada formal lebih kurang begini asal usul. Sebenarnya sejarah bagaimana Migrasi. Bukhara, Bukhara, Selatan, Patani, Jawa ya. kemudian Jawa Tengah. Kemudian ada Kedah di sini. Iya, iya. Karena mereka ini bukan saja ulama tapi mualaf juga. Iya. Jadi nanti kita akan bikin siapa ulamanya. Cuma boleh perlukan data tentang bukan saja tapi sejarah. Sejarah siapa? Jadi kita mau bikin timeline. Hmm. Dia kalau boleh bikin buku, semua kalau orang mudah baca sebab kita bikin timeline. Jadi orang boleh mengikuti. Jadi kalau orang mau kerja silang pun ataupun mau kritik, mereka boleh kritik melalui cara timeline. Jadi boleh silakan kita buat satu kerjasama di sini. Beri kementeriannya pun akan diklik, kemudian dia akan serahkan. Makanya begini Bunda. Cuma bahasanya bukan Indonesia lah, Melayu. Melayu. Ini tak apa-apa. Tak apa saya paham. Kalau mau untuk di sana itu di Indonesia kan. Ya. Jadi begini, untuk memperkuat data, kami ini sebenarnya manuskrip kami paham semuanya. Cuman kami ini perlu menelusuri ke ahlul bilad di daerahnya. Seperti di Cermin, kami sebenarnya ingin ke sana. Seperti apa sih kondisinya? Ingin karena untuk menelusuri sejarah itu bukan hanya hubungan horizontal dengan manusia, tapi vertikal dengan Allah, dengan kaum juga. Begitu. Jadi sama dengan membuat keris. Untuk membuat keris yang ampuh itu bukan hanya pendidikan, tapi ada semacam penyatuan kasar dengan sang pencipta. Dan saya dari dulu pengen ke Kelantan. Ini baru-baru ini dijawab oleh Allah melalui wasilah kepada saya. Saya senang dan alangkah baik senangnya kalau nanti sama si Rahim diajak ke Cermin, ingin ke Pasir Putih. Cermin sudah tenggelam dalam Betul, tasik. betul. Kalau kita ke sana, tak ada apa-apa dah. Iya. Enggak ada apa-apa, yang ada hanya nama ini Cermin, Iya. ini Iya. obat. Jadi distorsi data Jawa dengan data sini. Yang menikah dengan Putri Campa di sini ini Jumatul Kubro. Tapi di Jawa Ibrahim Asmar anaknya yang menikah. Yang menikah dengan Putri Campa itu Ibrahim. Menikah dengan Putri Campa. Terus kemudian yang sebelumnya menikah dengan Putri Syahwati Jeddah. Wadi itu lembah. Oh, Wadi. Wadi Jeddah. Di sana belum. Syahwati Jeddah yang sudah tenggelam sekarang. Nah sehingga saya meyakini di Wadi Jeddah itulah tempat awalnya Jumatul Kubro datang ke tanah Malaysia. Iya, betul. Di Bunda. Di Jeddah. Bukit Panau Iya. dulu bukit yang besar, lalu terjadi banjir bandang, habis separuh Bukit Panau, Pecah. hilang. Akhirnya kan kalau berdiri di Bukit Panau, sungai terus laut itu paling juga 2 kilometer. Padahal sebelumnya itu negeri. Itu yang mungkin dulu saya bincang dengan Tok Guru ini Ajis. Karena saya langsung tanya ke Tok Guru ini Ajis. Dan Tok Guru ini Ajis bilang, kan Tok Guru ini Ajis kalau bicara silsilah, suka dia. Suka, karena dia pun nak tahu silsilah dia kan. Ya, dia penik juga. Ya. Ada sampah. Masa saya mula-mula nak menikah tuh, itulah saya rata dengan Tok Guru ini Ajis kan.
Jadi dia bilang, sampai kalau cerita dari kakek saya di Panau itu bukit tinggal sedikit saja, baki sisa daripada terjadi banjir bandang dan hilang satu negeri. Disitulah saya Sanauddin, disitulah saya Jamaluddin. Ya, petang Terus dia bilang terus ke Syekh, ni di Bukit homestay Panau apa bawah tu. ada seorang tua umurnya 165 tahun. Ah, isteri Saya nak jumpa dia. Antum jumpalah. Akhirnya saya pun jumpa juga. Saya bawa Syekh Fadil waktu itu jumpa. Waktu itu Oke. Coba. jumpa. Berapa tahun muda? 165. Oh. Tapi wafat setahun setelah Tuan Guru wafat. Oh. Saya dikasih tahu Tok Guru, saya nggak langsung pergi. Tiba-tiba saya tengok di Facebook Tok Guru tuh, ada Tok Guru yang nanti menziarahi. Tahu lah aku apa ni keluar aku apa tu tak pasti lah ya malam keo nak tunggu sampai malam Saya langsung mesti. Tok Guru suruh saya pergi, malah dia dulu pergi. Jadi seminggu kemudian saya pergi dan bawa saya Fadil jumpa dengan Tok Guru. Betul cerita bahwa Bukit Panau separuh itu hilang. Itu pun dia kata cerita dari aturnya. Padahal itu 150 tahun. Jadi yang apa yang si Gisli tadi mau diletak dalam buku. Ini daripada satu orang tua dari di sana. Dan ini sambung dengan ini artinya bahwa balik tu. Jeddah itu lembah. Itu kan lembah, bukit kan bawah lembah. Iya, betul. Itu yang hilang. Nah, makanya di manuskrip Jawa tertulis Syekh Wadi. Syekh Wadi Jeddah. Dia hilang. Nanti keluar nak keluar. Sekarang dari mana Jeddah ini? Baru tahu kemarin bahwa itu adalah di Rantang. Oh, maknanya sebelum ni tidak tahu. Tak tahu. Oh iya. Tengah hari ya time ni tengah hari. Dia lama dah benda ni kita. Nah, itu Syekh Wadi Jeddah itu mertua daripada Ibrahim Asmara. Tunggu Iya. tunggu Jadi bukan Ibrahim Asmara Wadi dari Semarang. Boleh kerja kacang. Bunda bukan. Nah, ini Ini lagi. lagi tuh. Menurut catatan Cina, kronik Cina, 7 itu. Ibrahim Asmara itu Maghrib mempunyai nama Mahongfu. Nama Cinanya. Iya. Sekali ya lah, sekali Beliau itu adalah putra dari Lord Yunan. Ini. Lord of Yunan. Lord of Yunan. Kerajaan perang. Tapi kalau ada Dengan murid kerja. tak ada apa lah. Siapa ni Ada mau? murid Ibrahim Asmara. Kita buat lah. Apa Tumpuk. jumpa bila masa free. Macam mana kita nak tahu ini yang biasa besok? ada free. Kan? Dia cuma bagi tahu nama Cina ni. Sesuai lah. Dalam nanti dalam mana ketua baik pada Haji Mas dia atau Haji Faisi yang sudah 360. Patutlah. Putra Lord itu. Tak lah. Ini benar. Yalah. Yalah. Lord Wanda. Lord ini kan panglima perang. Iya betul lah. Itu mau perang lah. Bukan dari Yaman, Bunda. Bukan dari Yaman, bukan dari India. Ini dari Stan. Kan penjajah yang bilang bahwa agama itu dari Gujarat, perdagangan. Itu padahal politik ekonomi yang sudah maju dari India ke kita, itulah dijadikan sejarah perkembangan Islam. Mari Bunda, saya lihat jauh sebelum itu. Kami Bunda, nakobah Wali Songo, 100 cucu Wali Songo tes DNA. Sampel satu saja ya. Ini keturunan daripada Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Ini Fikri. Asep. Bukan, Bilang Supri. Dekat rumah. Ada salah sila daripada Syekh yang berkurang ke Elang itu Ada ada. jadinya di tempat Nakobah. Dia elang tuh maknanya paman sultan. Apa itu? Bagus ya. Jadi inilah yang ke Jamaluddin Kubro Cina berarti. Bukan yang ke Al Hasan. Nah itu Ini keluarga ini Migration Map dari keluarga Cirebon. Iya. Ini Sultan Kanoman. Aman Sultan ya. Oh. Pak Cik Bismillah, Bismillah. dia sama lah dengan cerita paman kepada siapa nama ini apa Laksmana Ceko. Ceritanya sama lah, kan? Mereka menjadi tawanan kan? Tawanan perang kan? Mana bawa buku ini? Itu saya belum baca ini tertarik saya. Apa buku ini baik? Syukur awas. Ini. Bukan.
Ini. Jadi Fadil Kubro itu punya anak Maulana Ishaq, punya anak bernama Ishaq, punya mantu bernama Ishaq, punya cucu juga bernama Ishaq. Terus iya, jadi Ishaq ini perlu ditafsir, perlu disyarahi Ishaq yang mana. Iya. Jadi ada 5 orang bernama Maulana Ishaq. Yang ini sudah saya bedakan. Ada yang Al-Hazani, ada yang Al-Husaini. Iya, harus dibedakan. Harus dipisah. Ada Maulana Ishaq Malaka, ada Sunan Giri. Ada Maulana Ishaq, ada Sunan Giri. Yang itu sudah diselesaikan. Sudah selesai. Yang mana perbeza-beza itu sudah diselesaikan. Sudah Pak disyaratkan ya. Iya. Jadi memang sudah boleh disusun. Kita juga mau buat tesis S2. Pakai jadi pakai wifi sini. Okey, yang ini cuba kan nenek moyang Punilah Semara Ceho yang bernama Sayyidina Syamsuddin Sayyidin Ci merupakan putra kepada Sultan Bukhara yang mengalami kekalahan di tangan tentera Genghis Khan. Betul. Itulah kira-kira satu jalur ya. Betul, satu jalur. Oh. Jadi kan tidak heran lah kenapa cikgu turun ke bawah. Betul. Cikgu ke bawah. Nah, ini bunda Makan Ceho. hasil daripada tes DNA cucu Wali Songo ya. Okey. Ini migration map-nya Okey. dari Asia Tengah ya. Asia Tengah sini, terus masuk ke sini. Nah, lewat Yunan dulu. Baru sampah Jawa. Baru ke Filipina. Kamu tengok dia. Jelas. Okey, jadi Baru ke Vietnam, Kamboja, Malaysia, baru ke Jawa. ini jalur Azmat Khan. Ini bukan jalur Ba'alawi. Bukan jalur Azmat Khan. Bukan Azmat Khan. Sorry. Bukan Balawi. Bukan. Jadi Azmat Khan bukan Balawi. Yang kita panggil apa ini sekarang? Apa ini? Ya, Kena ada satu nama baru. Enggak ada. Kita udah duluan. Kena. Ya. kalau yang Sunan Giri itu, kalau Sunan Giri itu ya Al-Gilani. Kalau Sunan Giri ada Iya, itu senang kan? Kalau yang di Batu Kubro ini yang ada di Kelantan semua itu Al-Qadimi. Al-Kazim. Kan ini. Okey, kalau kita kata kalau kita mengatakan dari ayah ya. ya, kalau kita mengatakan induknya Syekh Sujamil Kubro, kan? Okey, kita dulu mengatakan Azwar Khan itu dari Syekh Zahira. Ya. Sekarang ni kita kena induk, maknanya okey begini, okey. Daripada Musa Kazim ini, Ini. ya bagaimana dia turun? Ini Musa Kazim ini. Ini. Dari Coba. Batu Kubro baca ke atas ini isbat daripada Nakib Pakistan. Okey. Kitabnya ada ya. Namanya sebab dia reda, okey dia turun, mau tapi Asyawat, mati, Syarabat. Kita makamnya saya janji. Bilang Okey, sudah tahu. Dia tinggal Di sana pun. Iya memang Wali Songo dari sini. Barang sama cek perapanya. Kita tidak boleh bikin macam satu nama baru Al-Jamali Kubro begitu. Untuk mengatakan kita ini sudah Ya. ataupun ya perlu ada satu Kena branding yang baru. Ya nanti perlu kesepakatan itu. Ya harus itu sepakat. melalui seminar. Seminar ya. Okey. Kita buatlah mudah nanti. Ya harus. Di manuskrip Yunan, di manuskrip Husain, pada manuskrip Madura, Iya. manuskrip Madura itu tertulis Jamaluddin Akbar tapi bin Husain. Iya. Kita cross check di Yunan karena kita ini data pendukung Yunan. Ya. Ternyata di Yunan ada manuskrip juga. Husain bin Nasruddin itu, Husain bin Nasruddin bin Samsuddin punya putra 7. Putra tertua bernama Jamaluddin Al-Kabir. Sama lah. Sama. Okey, Kiai. Di mana di sini yang diturun ke Yunan? Di mana? Senarannya nombor di mana? Ini. Nombor berapa itu? Ini. Sini. Jadi ini yang sudah di Yunan nomor 20. Nomor 20. Ini nenek moyang kepada Ceho. 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 Sama. Nah, ini juga Satu lain yang cikgu. Nasruddin juga Jengho. Nah, Husain ini
ada putra yang nomor 6. Putra yang nomor 1 namanya Bayan yang ke Cengho, punya adik ini yang nomor 6 Husain ini yang ke Wali Songo. Ini Jamaluddin Al-Kabiri. Masya Allah. Memang satu sejarah. Ini juga Ini Bunda. Yang putra nomor 2 Jalaluddin ini ke Sunan Kalijaga Kamu. Kakek Sunan Kalijaga. itu kan. Masya Allah. Kakek. Sunan Kalijaga bin Raden Turatika bin Abdurrahman bin Jalaluddin. Kakek bini. Tapi yang mengatakan sejarah itu yang kawin dengan putih-putih Jawa itu semua ada pertukaran. Ada. Oh, ada ya? Jadi sekarang begini. Dia kesan seperti begini. Mengapa yang diangkat menjadi Sultan Demak itu ke Orde Patah? Putri dari ibu Raden Patah ini adalah ibunya Syubaiti, Putri Cina. Putri Cina. Mengapa? Karena waktu itu Sunan Ampel jadi buktinya para wali Sunan Ampel itu. Mengapa yang diangkat itu ke Orde Patah? Kok bukan anaknya Sunan Drak, Sunan Bonang? Iya. Sepupu? Nah, bukan. Karena begini sih. Karena pertama ya, ini di pesisir Mahuan itu turun sejarah sama Cengho. Iya. Mencatat ketika sampai di Jawa, lebih dari 1000 Cina Muslim sudah ada di pesisir utara Pulau Jawa. 1000 Cina Muslim sudah ada di situ. Bermadhab Hanafi semua. Sehingga Demak ini bermadhab Hanafi. Demak. Nah, terus kemudian si siapa namanya diangkat menjadi sudah yang jadi Raja Majapahit, yang jadi Raja Demak ini aja Hasan ini, yang Raden Patah ini Hasan namanya. Karena apa? Dari garis raja putranya Raja Majapahit. Nah, dari garis ibu putrinya Cina, sehingga mudah ada kesamaan madhab dengan Sunan Ampel untuk bisa Raden Patah itu memang sudah Islam. Iya. Bukan Islam di kanan. Sudah bukan. Bahkan Islam dari Palembang sudah Islam. Karena cerita yang Agus Nyoto itu Sunan Ampel ini memang dari ibunya kan Jemaluddin Kubro kan. Ibunya adalah anak Raja Campur. Nikah keluarlah Sunan Ampel. Majapahit itu masih Ibunya Sunan Ampel. Ibunya Sunan Ampel. Majapahit itu sepupu ke Raja Campal Hindu. Wija apa namanya? Ya. Kakek ayahnya Raja Kuntara. Betul. Warman. Ya. Gitu. Pulau Warman. Karena adiknya Kertanegara ini Radewi Tapasi dinikahi oleh Raja Campal. Ya. Sama ceritanya, tetapi detailnya itu yang salah, Bunda. Iya. Cerita sama, tapi Cerita sama. detail. Iya, di Campal itu kan yang menikah dengan Putri Campal itu bukan cuma di Kubro, tapi Ibrahim Asmara. Tapi maknanya kalau kat bawah-bawah ni bila sudah berkumpul kat bawah sudah okey lah. Ya. Macam apa yang dibikin oleh Nakula ini dicampur di apa semua sudah okey kan? Mengikut kepada sumber mereka. Sebenarnya yang saya cari di sini nih, Bunda. Ya. Kalau ada data primer satu saja, data primer sini. Begini, untuk yang di Jawa itu, untuk yang Al-Hasan sudah tidak, tinggal nanti yang terakhir. Banten. Yang menjadi perdebatan Sunan Gunung Jati. Karena di sini Sunan Gunung Jati pertama orang yang hijrah di Gunung Jati ini bukan Fatahillah, tapi namanya Syekh Zain bin Ishaq bin Ibrahim Al-Jilani. Makamnya di yang Ishaq. Ini Sunan Gunung Jati awal, guru daripada Sunan Kalijaga. Nah, punya mantu Fatahillah. Punya mantu namanya Fatahillah. Begitu. Karena Ini punya masuk Fatahillah. Sunan Gunung Jati yang Z ini dicatat di sini tertulis. Di sini tidak ada Fatahillah sih. Tidak tertulis Fatahillah di sini. Tidak tertulis. Karena bahkan Sunan Derajat pun tidak tertulis. Karena di sini anu sekali apa ya sudah. Atau sebut mantunya Sunan Gunung Jati pertama itu Fatahillah juga iya. Fatahillah yang Pasai. Fatahillah Pak. Iya Fatahillah bin Abdullah bin Wan Batri. Itu dia yang menjadi Sunan Gunung Jati yang kedua. Iya, mantu. Kan banyak istrinya kan dia kan. Termasuk istrinya adalah Termasuk Syarifah Mudaim itu. bekas Pationus. Istrinya bekas Pationus wafat dikawin dengan Ya.
Kan sekarang yang saya tanya kepada Bunda, Iya, iya. tahun ini angka dari mana Bunda? 143 itu tahun 1470 naik angka. Iya, iya. Satu. Itu saya tanya sumbernya dari mana? Itu daripada Nakula ini. Oh, tapi benar juga. Iya, dia pernah pula nanti. Ini maksudnya. Nah ini daripada sini. Kita tak tulis. Daripada Nakula. Kan itu disebut dalam video itu. Video yang CD bagi Kak Bonda itu disebut dalam video itu. Ini. Di sini disebut tahunnya, Bunda. Ada dalam buku Ahlul Bait. Ini pun dah ambil dari Sini, pasukan aku lah. waktu kita. Ini pun dah ambil. Cuba lihat. Ya, mungkin tanah waktu jadi itu. Itu lah. Dia sudah Mungkin jadi- panau dulu, bukan sekarang. Tapi sekarang ni orang kata bila pergi sana rasa spiritual. Masih Dia, spiritual. saya pergi Sudah dengan Ya. Tuku Ibrahim. Saya naik ke atas, saya round satu bukit. Masuk ke atas semua. Masya Allah. Memang ada gua-gua kan kecil. Ini memang sudah Sudah. Ini sudah menjadi siapa yang maksudnya? Fatahil. Putranya Wan Botri. Siapa ini yang dimaksud Sunan Gunung Jati? Apa ingat? Apa ini kita dah fikir dah lama dah tak ingat lah. Tetap syarif dia. Iya, syarif dia tuh tambah lah. peta, tambah peta. Kalau kita kan dipetakan. Enggak di Royal Kelantan bukan tulis Fatahil. Memang kalau untuk di Royal Putri apa tadi? Ya, ini. Dia tak ingat lah. Kalau Royal Kelantan Ini mana? ini peta itu. Mana? Yang ini kan? Ini. Okey, yang ini. Sudah yang ini rasanya daripada sumber Nakula juga ni. Sumber Sayur Nakula juga bukan? ni. Kan? Bukan. Ini daripada sumber Abaham, sumber daripada Kelantan. Mana? Tapi kemudiannya ternyata ini tak betul kan? Tak, ini sebab ini masa kita tulis ini bawah. Ini guna. Mana itu? Tapi ini betul benar. Ini guna, ini guna. Bukan ingatlah. Ini. Ini guna. Sunan Gunung Jati. Ini Yang ini kita dapat daripada Abahar, daripada yang ini, tapi bukan buku ini, bukan buku kat rumah. Tapi bukan yang ini, sebab ini dia cerita pasal Kader Jidat Cermin. Yang Kelantan ni ada dekat rumah, kat bawah. Ini semua orang di Kelantan, semua yang memang ini yang Iya. yang itu. Ini Kata iya. di Tok Guru ini lah. Iya. dan kita ingin Ini semua daripada Kelantan di sumber. kita ingin spesifikasi, ini soalnya di Royal Kelantan itu. Yang itu jangan ambil. Itu boleh ambil, bukan tak boleh ambil, tapi tidak semestinya 100% tepat. Yang ini kita ambil daripada sumber. Yang kita bayar bagi kita Patani Cabai. Dan ini Wan Botri kan berarti 1471 ya. Iya. 471 ya. Itu ada dalam daripada yang video yang Siti bagi itu daripada Campai itu pun mereka berkata yang sama. Nah, Ada tak? Yang ada. tahun itu Ya. Demak sudah berdiri. itu Demak sudah berdiri. Demak sudah Tahun itu kan Demak sudah berdiri kan? Wan Botri. Iya. Iya. Tahun itu Sunan Gunung Jati sudah ada di Demak. betul. Bunda tahun itu Oke. Sunan Gunung Jati sudah ada di Demak. Mendirikan masjid, bahkan yang mendirikan Masjid Agung Demak Sunan Gunung Jati itu. Sunan Gunung Jati pertama. Oh, Sunan Gunung Jati kenapa ada pertama kedua? Ada dua. Itu Ada yang Al-Ghazani, ada yang Al-Husain. Yang Sunan Gunung Jati pertama itu Al-Hasani. Oh, ini pun baru juga. Iya, yang baru. Kita yang baru buat data teman. Rasanya harus ini. Yang pertama Al-Ghazani, yang Pun. kedua Al-Husain. Ada waktu nyambung gimana Pun? Ada anu ya, pakai jaket. Aduh.
Iya, kasih ada konstruksi kasih total. power bank, ada power Kita bank. rekonstruksi total. Kasih power bank karena mau dipakai itu digunain ini. Kita rapikan. Tahun depan ada program apa ya, Mutaka Ulama Sufi dengan Wahid Ibrahim. Mungkin boleh dibikin masa itu. Dan sementara apa ya? Kalau bagi sudah dan ulama selesai, sufi. setiap ada momen kita bagi satu tajuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak lah. Mana ni kita memang betul-betul kita daripada zero. Zero. Harus dari nol lagi. Dari nol. Maka saya tak kemarin itu saya nggak sabar sama Bunda. Bunda, ini banyak kita buat kerja saya. Jumpa, tapi jumpa saya pikir apa Bunda saya bawa ke Indonesia. Rupanya beliau maulid, datang saya jemput maulid. Dia nanya siapa Bunda tuh Susana. Katanya udah kita ke Malaysia coba. Kemudian bila CD beritahu, tiba-tiba sudah datang satu perasaan harus bikin buku ini. Harus bikin buku ini. Sebab kita tahu isunya, harus bikin buku. Sebab kita rasa macam perlu sudah huru hara lah. Bunda ini memang hidup dia memang ini. Jadi semua yang perbaikan ini kita minta juga. Di samping Gus nanti juga nulis, Bunda juga untuk wakil di Malaysia. Jadi Kemudian Bunda Tun menulis dari perspektif silsilah apa sejarah? ya, sudah daripada perspektif sejarah, tetapi ada daripada apa yang Sekali perbaikan silsilah. sejarah dan nasab. Nah, ini yang kita cross check. Di Jawa itu harus ada Putri Sulung Bulan, terus siapa lagi? Putri Ramawati, Putri Ramawati, Putri Silang Silang Cahaya. Cahaya. Nah, ini tidak ada, tidak tertulis. Nah, ini terus gimana caranya? Saya berpeta Tapi dulu. ini pun boleh jadi hubungan cultural dengan Cina tuh. Saya nampak ini boleh jadi hubungan kebudayaan dengan Cina. Ya, Maksudnya gitu. kita Hubungan persaudaraan negeri ya Cina. kita bilang kita satu dengan Cina. Masjid-masjid kita itu lebih condong ke Campak. Ke Campak. Untuk masjidnya itu Iya, narasinya itu dia macam Ada beduk. Iya. iya macam beduk Ini itu. boleh jadi ejen penyatu juga ini. Ya, Daripada kita dengan Cina. Itu kan budaya teman. Terus mangkok yang ada bunganya itu kan juga khas Cina. Wah, di Sunan Gunung Jati kan ada keramik-keramik itu. Iya, itu Cirebon. Masjid lama tempat saya juga. Kan belum jatuh. Kita masih lama kita dengan Cina. Dan nama-nama di sana sini Cire, Cimahi, Iya. Ci itu kan nama Cina. Ci itu air tuh. Cipanas. Jadi mungkin mohon izin untuk kita bertanya pada wanita. Wabarakatuh. Hari pertama di Kuala Lumpur kami bertemu dengan pakar sejarah di Kuala Lumpur, namanya Tun Susana. Sudah selesai barusan, selama kurang lebih pertemuan 4 jam dengan beliau membahas tentang silsilah Wali Songo atau silsilah Bani Jumatul Kubro yang ada di Kuala Lumpur. Ini macam-macam, dan beliau sangat terharu sekali karena ada persamaan dan perbedaan, dan perbedaan itu tidak sinkronkan dengan beliau, dan yang persamaan kita tetapkan. Alhamdulillah, bahkan barusan beliau telepon juga dengan cucu daripada Syekh Sabtu Tabaris yang ada di Filipina, Mindanao. Mindanao, tepatnya di Mindanao. Itu seorang perempuan sampai nangis, terharu sekali karena datanya ada di kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya yakin dengan niat menyambung benung pisah, dengan niat mendekatkan yang jauh, menyatukan yang terserak sesuai dengan visi dan misi Wali Songo. Insya Allah kita ini, saya yakin sekali kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Jangan putus asa, naat totalitas untuk Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahangun, cahangun,
Rasul